Halo, jumpa lagi dengan Evan Channel. Kali ini Pak Evan akan berbagi ilmu bagaimana caranya kalian melakukan tes bakat, majemuk, atau multiple intelligence yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Tes ini nanti akan digunakan sebagai dasar pemberian surat rekomendasi. Selain tes bakat, ada juga tes minat, lalu data rapot kamu yang akan nanti dibuatkan dasar sebagai keterangan untuk rekomendasi kalian ke SMA atau ke SMK. Oke, kita sekarang akan bahas mengenai tes majemuk yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Howard Gardner adalah tokoh pendidikan dan psikologi yang terkenal yang mencetuskan teori tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Tes mengenali potensi dan bakat anak tidak dilakukan dengan sidik jari. Nah, sekarang banyak yang berkembang tes bakat menggunakan sidik jari. Padahal untuk menggunakan tes bakat, kita harus menggunakan pengamatan yang mendalam. Nah, pengamatan ini kita lakukan dengan memberikan pernyataan kepada siswa, apakah sesuai atau tidak pernyataan yang diberikan. Apabila pernyataan yang berkaitan dengan bakat yang diberikan kepada siswa sesuai, berarti memang disitulah letak bakat dia. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti, ya, jumlahnya agak banyak, ya. Anak akan melakukan konfirmasi, ya memang saya mampu di bidang hitung-menghitung, berarti bakat dia adalah bakat di bidang matematis. Jadi kalau dia suka di bidang alam, berarti memang bakat dia di bidang alam. Jadi nanti bisa dikonfirmasi oleh siswa yang bersangkutan. Jadi pengamatan bisa juga dilakukan dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan kemampuan yang anak miliki. Nah, tes intelijensi ada 8 kecerdasan. Kecerdasan logika, ini berkaitan dengan matematis, ya. Kecerdasan yang kedua, kecerdasan tubuh, yang siswa mungkin mampu melakukan kegiatan yang berhubungan dengan badan. Jadi lebih cocok di sini berkaitan dengan olahraga, itu adalah kecerdasan kinestik, atau mungkin senam atau olahraga, itu semua berkaitan dengan kecerdasan kinestik. Kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan relasi interpersonal. Jadi hubungan dengan manusia yang lain. Dia atau suka dengan hubungan berbagai orang, itu adalah kecerdasan relasi atau kecerdasan interpersonal. Keempat, kecerdasan imajin, ya, spasial, atau mengembangkan soal ruang, kira-kira membayangkan ruangan tertentu yang bisa digambarkan atau bisa dijelaskan. Berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa mengembangkan kecerdasan imajinasinya melebihi mungkin orang-orang tertentu, ya, yang bisa menggambarkan sesuatu yang jauh dari pemikiran orang-orang biasa. Lalu yang kelima, kecerdasan musik, tentunya berhubungan dengan musik. Orang-orang yang suka dengan musik pasti ini ada kecenderungan dia bisa melakukan atau menguasai salah satu alat musik, atau mungkin tidak menguasai alat musik tapi dia juga bisa bernyanyi. Itu adalah kecerdasan di musik. Kadang-kadang ada orang yang bisa alat musik tapi dia tidak bisa bernyanyi dengan bagus. Ada yang model seperti itu, tapi tetap kecerdasan dia adalah kecerdasan musik. Atau mungkin kecerdasan diri interpersonal, ini kebalikannya dari kecerdasan interpersonal. Ini adalah kecerdasan diri, bagaimana dia senang merenungi diri, bagaimana dia merefleksikan diri, bagaimana dia mengungkapkan diri, ya, bagaimana caranya dia melakukan refleksi dan aksi. Ini adalah orang-orang yang senang merenungkan diri. Ini adalah termasuk orang-orang yang kecerdasan dirinya tinggi. Lalu yang kecerdasan bahasa tentunya berkaitan dengan bahasa, bagaimana dia mengelola bahasa, berbagai bahasa, dia pandai banyak bahasa, mudah dia mengingat-ingat, bahkan beberapa bahasa bisa dikuasai adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan bahasa. Lalu yang kedelapan adalah kecerdasan alam, yang bisa atau menguasai menjelaskan banyak hal tentang alam. Apapun yang terjadi di alam, dia akan ada kecenderungan menyukai dan menguasai apa saja yang ada di dalam alam, karena memang kecerdasan itu yang dia miliki, sehingga ada kecenderungan
dia menyukai sehingga dia bisa menguasai dan belajar segala hal yang berkaitan dengan alam. Ini adalah 8 kecerdasan yang nanti akan kalian pilih. Tentunya pernyataan-pernyataan itu tentunya tinggal diberikan konfirmasi, klik saja. Ketika diklik berarti memang di situ letak kecerdasan atau bakat kalian. Yuk kita lihat bagaimana caranya kamu menggunakan Google Form. Tinggal mengklik bagian-bagian pernyataan yang sesuai dengan 8 kecerdasan ini. Kita akan masuk ke internet ya. Di Google tentunya kita akan tulis di sini ya, kita ketik saja ya, bit.ly ya, tidak usah pakai HTTP juga bisa ya. bit.ly tes bakat ya, tes bakat. Tentunya tes bakat. Tentunya ini juga bisa dilakukan di dalam grup WA ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana yang di WA, bagaimana yang mengerjakan di komputer atau di laptop. Nah, ini dikerjakan di komputer laptop. Tes bakat Google Form ya, tes bakat GF Google Form. Kita enter. Nah, ini sudah muncul. Nah, sekarang kita akan lihat bedanya yang ada di sekarang kita lihat yang ada di HP. Kita lihat. Oke, yuk kita lihat sekarang tes bakat yang ada di HP. Yuk. Di bagian HP di sini ada tes bakat GF ya. Kita klik saja atau tap saja menggunakan tangan, tap ya. Dia akan muncul sama seperti ini, tes bakat. Nah, ini sama ya. Nah, saya akan jelaskan berdasarkan yang ada di laptop karena akan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan yang ada di HP. Di HP juga sama ini. Misalkan kelasnya 9A ya, 91 ya. Yang di HP juga sama. Di HP kita lihat 91 misalkan ya. Sini 91 ya. Jadi saya jelaskan saja yang ada di laptop yang lebih besar ya. Ini pada prinsipnya sama, di atas tuh ya, sama. Nomor absen, lalu klik bulatan sebelah kiri angka 1. Nah, ini sama semua ya. Tulis nomor absen, saya tulis nomor 1. Saya tulis nama saya. Nanti tentunya kamu tulis namamu sendiri. Lalu setelah itu berikutnya. Nah, di sini tes yang seperti saya katakan tadi adalah klik bulatan apabila kalian memang setuju dari pernyataan yang ini ya. Saya memiliki bakat membaca, menulis, menghafal kata-kata tanggal. Ini kalau memang anak-anak tertentu atau kalian memang memiliki bakat seperti itu, kalian tinggal klik bagian K1 ini ya. Setelah itu berikutnya. Ini sampai 96 pernyataan berkaitan dengan bakat. Saya memiliki nilai pelajaran matematika. Kalau dia memang tidak bisa punya bakat nilai matematika tinggi ya, dia pasti akan abaikan ya. Lewati saja karena ini tidak wajib. Kalian bisa pilih berikutnya ya. Pernyataan ketiga, menuangkan ide visual, bisa dilihat seperti video, gambar atau film. Nah, saya bisa menuangkan ide-ide saya menggunakan bikin video gitu ya, atau mungkin selfie ya, atau mungkin TikTok yang selama ini anak-anak suka melakukan itu adalah kaitannya bagaimana menuangkan ide. Kalau ini memang ya sesuai dengan pernyataan ini sesuai dengan bakat kamu ya, kamu klik bagian 1. Jika tidak ya langsung saja berikutnya. Karena ini tidak menjadi pernyataan yang wajib diisi sehingga boleh dilewatkan. Apabila ya berbakat hasil kerajinan tangan berkaitan dengan mengolah tangan itu boleh saja diklik. Kalau tidak ya lewati saja. Begitu seterusnya sampai nanti pernyataan ini berakhir di bagian nomor yang sampai lebih dari 100 karena saya menggunakan pernyataan atau pertanyaan yang lain yang bisa untuk digunakan di dalam surat rekomendasi. Ini saya abaikan saja ya. Ini hanya sebagai contoh bahwa ini kliknya sampai jumlahnya memang banyak ya.
Jadi saya coba, nah ini saya karena berkaitan dengan diri saya, bakat ya komputer, saya klik saja. Saya klik saja yang kira-kira memang sesuai dengan bakat yang saya miliki, ya, saya bisa ya. Kira-kira nanti bakat saya apa, supaya cepat saya berikutnya saya klik terus saja ya. Ini karena jumlah pertanyaan dan pernyataannya banyak. Ya, sudah selesai 96, berarti selesai ya. Ini kalau kira-kira bakatmu berkaitan dengan suka dengan binatang atau alam ya, kalau kalian klik di ini. Tapi saya tidak suka dengan merawat binatang, jadi saya lewati saja. Klik berikutnya. Lalu di bagian pertanyaan 97 ini berkaitan dengan surat rekomendasi. Jadi kalian tentukan bila kalian memiliki kekurangan ya. Jadi cara menuliskannya tidak usah menggunakan di enter ya. Misalkan satu, kekurangan saya ya. Saya minder bila tampil di depan umum. Terus yang kedua langsung dua gitu ya. Tidak usah langsung di enter, tapi langsung ditulis di situ kedua. Misalkan kekurangan saya tidak pandai berbicara banyak. Terus yang ketiga, suka jahil. Lalu kalau sudah, berikutnya klik berikutnya. Sekarang kita isi yang kelebihan. Kelebihan saya satu, suka berbagi. Lalu lanjutkan saja, dikasih spasi 2, peduli dengan orang yang kurang mampu. Yang ketiga, memiliki beberapa talenta. Oke, setelah itu kita klik berikutnya. Saya ingin mencapai peringkat 10 besar. Ini yang memang saya idam-idamkan. Misalkan kalau kamu biasa saja, saya nggak terlalu ingin 10 besar, ya sudah lewati saja ya. Kalau saya sih selalu kalau waktu sekolah ingin masuk dalam 10 besar ya, saya klik saja berikutnya. Terus saya akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan prestasi nilai rapot apabila ada teman dekat saya mengalahkan peringkat nilai rapotku. Ini yang terjadi kalau saya nilai rapotnya kalah dengan teman baik yang teman akrab saya pasti akan terdorong untuk berbuat supaya bagaimana caranya saya bisa mengalahkan teman saya melalui rapot yang saya miliki. Saya klik ini. Kalau saya memang merasa seperti itu, saya klik. Tapi kalau teman saya mengalahkan saya dan saya tidak tergiur untuk melakukan perubahan, ya sudah, saya pasrah aja, udahlah. Memang itu mungkin dia sedang belajar dengan baik dan saya sedang nilainya turun. Ya udah, diabaikan saja, tidak usah diklik satunya. Tapi kalau kamu berusaha kuat untuk meningkatkan, membalas kekalahan kamu, nah, berarti kamu harus klik satu. Klik berikutnya. Nah, terus tuliskan SMP, tuliskan peringkat kelas bidang nilai rapot yang pernah kamu dapat selama di SMP. Kira-kira peringkat 1, di kelas 7 semester ganjil dan genap misalkan. Lalu ini yang pertama ya, peringkat 1 di kelas 7 semester ganjil dan genap. Lalu yang kedua, peringkat 1 lagi di kelas 8 semester ganjil dan genap. Misalkan begitu ya. Jadi tuliskan di situ saja. Tidak usah menggunakan enter tapi menggunakan spasi. Setelah itu klik berikutnya.
Oke, setelah itu selesai, ditulis, udah selesai langsung kirim. Kalau sudah dikirim, nah, tes bakatmu sudah direkam Pak Evan. Oleh karena itu jangan mengirim lagi. Berarti sudah selesai. Kalian boleh keluar ya. Kalian close saja semua. Tidak usah diisi kembali. Kalau muncul di HP biasanya kadang-kadang suka muncul kembali. Tidak usah diisi lagi karena nanti akan terjadi pengisian yang double. Demikian tes bakat menggunakan Google Form yang saat ini karena masa pandemi. Kalian kalau disuruh mengisi menggunakan kertas, kalian harus hadir ke sekolah. Biasanya kalian memang agak keberatan. Ada juga orang tua yang tidak mau anaknya disuruh ke sekolah, padahal harus meminta surat rekomendasi dari sekolah. Mau tidak mau, Bapak guru kamu, Pak Evan, akan mengusahakan dengan cara menggunakan Google Form yang diisi dari rumah, sehingga nanti semua ketika sudah saya rekap ada nilai rapot, tes minat, tes bakat, jadilah nanti berupa surat rekomendasi. Kira-kira bentuk suratnya seperti ini nanti ya. Nah, jadi nanti kira-kira kalau di sini misalkan di sini ya, namanya Maria Valencia si Nawang. Ini sudah ada data nilai rapotnya, sudah ada semua di sini, sehingga dia otomatis sudah akan tertera daftar nilainya di sini. Nanti pilihannya juga akan ada di sini. Nah, rekomendasinya di bawah ini rahasia. Nanti kalian yang akan melihat data ini adalah sekolah yang akan dituju. Demikian kira-kira nanti tujuan dari nilai rapot kamu dikumpulkan, tes minat, tes bakat adalah untuk membuat surat rekomendasi ini, surat rekomendasi kelanjutan sekolah yang akan digunakan di SMA atau SMK yang akan kalian tuju. Jadi yang belum mengerjakan atau belum ada data mengenai rapot atau nilai rapot di Pak Evan, atau tes minat yang belum ada, tes bakat belum ada, Pak Evan akan segera tagih secara japri. Kalian kalau tidak isi, berarti kalau nanti kalian minta surat rekomendasi ini, berarti kalian yang memperlambat sendiri, bukan Pak Evan yang memperlambat, tapi kalian sendiri. Secara otomatis Pak Evan akan panggil di sini dengan kode 9201, itu adalah nomor Agliva. Jadi otomatis dia akan isinya di bawah, datanya ada di sini ya, nilai rapotnya akan kelihatan secara otomatis seperti itu. Jadi nanti Pak Evan tinggal panggil saja di sini, Pak saya butuh surat untuk rekomendasi ke SMA apa, silahkan ya. Kebanyakan di sini yang menuju sedang dibuka adalah SMA Vanlit Muntilan. Jadi ini beberapa anak sudah minta surat rekomendasi ke Pak Evan. Demikian tes bakat yang akan kalian gunakan, semoga bermanfaat untuk para siswa yang saat ini sedang mengalami masa pandemi, yang dilakukan dengan pengisian tes bakat melalui Google Form dari rumah masing-masing. Sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe gratis ya. Jangan lupa juga klik lonceng untuk berlangganan. Jangan lupa juga ketik komentarmu ya. Kita tunggu.